Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau izin pakai rekaman jam biar nggak kelewatan. Insya Allah jam 11 sudah selesai. Siap Bu? Pak? Insya Allah ya. Siap nggak siap? Harus siap. Udah nyampe di sini. Insya Allah yang kami cintai para ketua Dewan Pembina, ya semuanya Dewan Pembina jadinya ya. Ada Ustaz Budi, Bang Rayando, Ustaz Parasade, Ustaz Muhtar, ya Bang Lutfi, Ustaz Adi, ya Bang Komeni dan siapa? Bang Agus, ketua Dupra ini, Masya Allah. Masih jadi ketuanya? Masih. Kalau kita sudah pulang, ya Insya Allah. Ya para asatidz semuanya, Bang Parwes, Bang Lutfi dan Bang Jai, ibu-ibu semuanya. Saya nggak absen, ada ibu-ibu semua juga yang sudah akrab wajahnya. Nanti kalau disebut satu-satu, saya mungkin nggak disebut, nah repot ya. Are you ready? Ready. Ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati petik jari, kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Yang kenceng injaknya, penyakitnya rontok. Oke, kita ulang. Kalau kau jalan naik baca takbir, Allahu Akbar. Bagus, sudah kompak ya. Kalau kau jalan turun baca tasbih, subhanallah. Kalau kau jalan naik, kalau kau jalan turun, kalau kau jalan-jalan ingat Allah, Allah. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati petik jari, kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Ya Allah, rontokkan penyakitnya ya Allah. Ya, diabetes, obesitas, jantung, koroner, sakit malam. Insya Allah sakit kantong. Kantong sakit, biasanya kantong tuh kering, ini sakit. Oh kanker ya, kanker kering. Insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Ibu Bapak yang dicintai oleh Allah, hari ini hari yang sangat membahagiakan. Tidak ada hari bagi seorang muslim kecuali bahagia. Setuju? Ustadz, kalau awal bulan sih bahagia. Ada uang abang? Gak ada uang abang? Beda. Kalau gue ngaji mah begini, gak ada uang pun tetap bahagia, meskipun senyumnya agak berat. Oke, Masya Allah. Tapi Insya Allah saya juga alhamdulillah meskipun kecil begini ya, tapi sudah menikah, sudah berkeluarga, sudah punya anak, dan sama kita nasibnya, guru ngaji. Ibu bapak ada yang belum pernah ketemu saya ya? Ada yang belum pernah? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, Insya Allah 8. Pak ketua ya. Alhamdulillah. Jadi 7 orang. Jadi saya mau izin sedikit aja menyampaikan profil saya. Kalau orang yang membacain profil saya, kadang-kadang Bu, nggak bisa dibilang bisa, dilebih-lebihin gitu ya. Tapi kalau saya sendiri Insya Allah lah. Ya, Mbak Nur, alhamdulillah, Mbak Nur. Ya, Alhamdulillah udah pernah ketemu di musola belakang Alfa. Ya, Insya Allah. Ya, saya akan coba sampaikan untuk menyamakan ritme, ya gelombang, bahwa saya, ibu, semua yang ada di sini nih guru ngaji. Jadi saya bukan pembicara yang terkenal, yang super sekali, gitu ya enggak. Masih ingat ya yang jadul ya, gitu ya. Atau apa bukan? Saya terlahir sama dengan ibu bapak semua, ya terlahir masih bayi ya. Nah tambah gede terus ditakdirkan oleh Allah menjadi guru ngaji sampai sekarang. Kalau toh disebut saya dosen, ya itu karena pekerjaan. Ya, tapi esensinya kita sama, guru ngaji. Ada hal yang sama menurut saya.
karena saya juga guru ngaji, saya sampai sekarang masih ngajar Iqra, bapak-bapak, ya ada yang sudah sampai Quran, dan saya juga sama dengan ibu bapak semuanya. Saya pernah pesantren 2 kali di Jombang dan di Madura. S1 saya di Kedurang, S2 saya di UIN, S3 saya di UIN. Saya juga ngajar bapak-bapak di pagi tadi baru selesai dari Masjid Al-Muharram di Kompleks Sekretariat Negara. Ya, yang kedua kali, alhamdulillah dipanggil lagi berarti cocok. Ya, jadi kan gitu. Ustaz kalau habis dipanggil saya itu lama nggak cocok. Alhamdulillah di sini komunitas ini cocok nggak cocok dipanggil terus. Karena sudah cetakannya begitu ya, mau tidak mau kayak suami kita Bu ya, betul ya, istri kita Pak ya, dan ya cocok nggak cocok ya gimana kan? Makanya kalau begitu maka harus terus ditingkatkan kebahagiaannya. Ketika kita sudah bisa bahagia di tengah ketidakcocokan, mantep nggak nih? Mantep, bini kan udah nikah, ya kan? Nah kalau bilang nggak cocok ya pasti akan ada. Tapi ketika kita udah berbahagia, udah berdamai dengan ketidakcocokan, masya Allah, itu guru ngaji beneran. Insya Allah berkah. Guru ngaji, komunitas guru ngaji Ciputat Timur, insya Allah berkah. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya ngajar ngaji di kampung dari SMA Bu. Jadi ketika saya SMA negeri di Jombang, SMA negeri 2 Jombang, jurusan fisika saya dulu. Ya, tapi tinggalnya di pesantren salam, ngaji kitab terus gitu. Ya. Dan kemudian setelah itu saya mondok lagi yang kedua kali di Madura. Terus harus kuliah juga. S1 saya selesai di Tebu Ireng di Jombang, S2 di sini, S3 di sini. Nyampe sini saya menjadi marbot. Ya, pertama 20 hari di Al-Furqan, Komplek Pertamina gitu ya, ngaji. 20 hari nemenin Ustaz Bukhari waktu itu. Dan kita kenalnya juga saat itu, sebelumnya nggak kenal, panjang kisahnya saya singkat aja. Jadi saya melobi beliau, kemudian dikenalkan Ustaz almarhum Ustaz Nasuha Abu Bakar, Allah maghfirlahu. Ya, saya dikenal beliau, terus datang ke rumah beliau ke pesantren, ngajar itu setengah tahun, terus ngekos di kampus karena S2 di UIN, ngekos, ternyata 2 bulan udah nggak kuat tuh. Ya, kiriman dari orang tua 500.000, makan sekali makan 7.000. Yaitu udah ada tehnya ya. Dulu ya tahun 2007. Nah, 7.000 kali 3 21.000. 21.000 kali 30 600 sekian ya. 500 kurang, belum lagi tugas-tugas dari kampus. Saya mau minta malu, udah jenggotan, minta gitu ya. Akhirnya apa solusinya? Ya saya puasa, nggak ada lagi yang mayal meriah. Ya, jadi maghrib sarapan paginya itu sahur, ya sekalian malamnya untuk bukanya, ya pokoknya buka sama sahur deh gitu ya. Kok sulit jadinya. Gitu alhamdulillah. Dan itu bertahan kurang lebih 2 bulan. Karena setelah itu kalau begini terus gak bisa nih. Akhirnya saya mendaftarkan jadi marbot di Musola Al Amin Komplek Pertamina Pondok Ranji 3,5 tahun. Nyapu sendiri, setelah itu adzan sendiri, setelah itu imamnya sendiri juga saya. Ya, jadi all in one. Mohon maaf kalau tetap kecil ya nggak tambah-tambah kurang gizi. Jadi bertahan pendek terus ya. Emang cetakannya begini Bu ya. Alhamdulillah. Ngajar ngaji di kampung, murid-murid saya ketika saya di kampung 6 tahun saya ngajar setelah dari pesantren. Murid-murid saya masih ada di dalam grup, kadang mereka curhat apa. Itu kalau ada masalah, kalau nggak ada masalah ya sudah nggak WA. Jadi kalau lagi bahagia berarti tenang nggak ada WA masuk. Kalau lagi ada problem biasanya tanya-tanya begitu ya. Ya alhamdulillah masih bermanfaat. Nah dalam perjalanan saya merasa tambah belakang memang harus ada komunitas. Sehingga ketika saya SMA saya di SMA Negeri 2 Jombang, Jawa Timur, saya tinggalnya di pesantren, udah ngaji pesantren, tapi saya itu haus, pengen belajar lagi. Saya aktif di Rohis juga, tapi lebih aktifnya di pesantren. Terus ikut Rohis ketika saya SMA. Rohis, ya selama SMA itu, kemudian sambil ngaji lagi di luar. Ternyata ngajinya itu halaqah itu. Sekarang namanya UPA, Unit Pembinaan Anggota. Ya.
semoga beliau masih hidup ya, guru saya. Jadi guru saya UPA itu komunitas itu udah 10 ya, 10 orang berganti dari Jawa Timur ke sini. Nah, saya ingin ceritakan ini penting kenapa? Dari pengalaman hidup saya sebagai seorang guru ngaji, salah satu yang menjadikan saya dalam tanda kutip selamat, ya dalam tanda kutip ya, sepertinya saya ingat-ingat apa ya, karena saya bertahan dalam komunitas itu. Salah satunya Bu, coba bayangkan, saya guru ngaji, saya ngajar ngaji, saya ceramah, saya khutbah. Kira-kira ada nggak yang berani ingetin, Ustaz tadi malam tahajud nggak? Ustaz baca Quran udah juz belum? Ustaz, ini Ustaz kalau ini yang sopan lah sama istrinya itu. Kira-kira ada nggak begitu kok? Ada sih, tapi ya jarang banget. Seringkali ustaz-ustaz, ya orang-orang ustazah, guru ngaji kayak kita ini, kalau tidak hati-hati, jalan sendiri. Ya, jalan sendiri karena tahu ilmu fikih, tahu ini, akhirnya diakal-akalin. Aspek tasawufnya jadi berkurang, aspek kehati-hatiannya jadi kurang. Kenapa? Karena ada aspek yang ditinggalkan. Itu tadi, nggak ada yang ngingetin lagi. Merasa sudah hebat, merasa sudah pendidikannya tinggi, merasa mondoknya sudah berkali-kali. Masya Allah. Ini ibu bapak yang dirahmati Allah. Maka hari ini saya akan menyampaikan bahwa ini pengaruh seorang guru ngaji dalam menyikapi kehidupannya itu, yang paling besar kira-kira kita bisa bertahan itu dengan apa caranya? Itu bagaimana caranya agar kita tetap bertahan dalam hal kebaikan. Oke, Allahumma sholli ala Muhammad. Baru ngomong sedikit tegang banget. Sudah sepi banget nih. Serius ya. Oke, karena mengingat masa lalu naik sepeda dari musola, naik sepeda panjang Bu. Ya, terus basah kaos saya ganti, masuk ke toilet ganti baju, saya taruh tas tuh, kemudian saya segera masuk. Sebelum dosen masuk saya harus masuk. Tahu sebabnya kenapa? Dosen saya mantrain. Jadi sebelum beliau masuk udah namanya sudah saya mantrain tuh. Saya bacakin Al-Fatihah. Alhamdulillah. Jadinya nilainya bagus semuanya. A semuanya kan, gak ada B, gak ada C, kena mantra gitu. Nah, jangan nih Bapak juga saya mantrain tadi. Nah, kalau dimantrain baik harus. Ya, mantra itu bahasa Arabnya apa? Doa. Ya, yang lebih semili, yang lebih dekat itu doa. Bahasa Indonesianya doa, mantra itu permohonan sebenarnya. Maka dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah mengumpulkan para sahabat, kamu punya mantra apa aja? Ini. Selagi mantramu tidak syirik, gunakanlah. Gitu. Karena mantra itu dalam kajian historisnya itu untuk memotivasi diri. Ya, untuk menimbulkan keyakinan diri. Gitu. Ya, contohnya begitu, Bu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, asatidzah yang berbahagia semua. Jadi saya merasa saya harus bergabung di komunitas yang di situ saya belajar mendengar. Saya berlatih menurunkan ego. Saya berlatih bersabar. Saya berlatih mendengar pendapat orang, tidak merasa hebat. Itu ternyata nggak mudah, Bu. Pak ya, Ustaz ya, nggak mudah. Saya temukan ya teman-teman saya lah yang di pasca sama saya. Ya memang berbeda yang bergabung dengan komunitas kebaikan dengan yang kemudian hanya bekerja, hanya berkarir. Gitu. Kalau dia dosen berkarir sampai profesor, kalau dia guru ngaji apa misalkan muridnya sampai banyak sekali, atau penceramah sampai dia penceramah nasional. Kalau penceramah itu tidak punya guru, ya guru itu apa sih, Bapak Ibu? Ya tentu kita semua udah paham ya. Kalau menurut Pak Kiai saya yang di Madura itu tendangannya Sarlukti itu, beliau dari Sumeneb ya, Madura. Jauh terdampar di Ciputat Timur. Ya. Katanya begini, nah kalian harus jadi guru dimanapun kalian berada. Kalian mau jadi petani, jadi gurunya petani. Jadi dosen, gurunya dosen. Jadi tentara, gurunya tentara. Jadi polisi, gurunya polisi. Ya. Jadi guru itu harus apa itu? Paling mudahnya digugu lan ditiru, menjadi uswatun hasanah. Dan ternyata nggak mudah. Masya Allah.
mumpung ingat. Suatu saat Bu, saya ditelepon teman saya, alumni UIN juga, S1-nya, S1 S2-nya gak di UIN, S3-nya di UIN, dia aktivis organisasi besar di Indonesia. Saya nggak sebutin ya, kode etiknya, ya sering muncul di TV, ya. Beliau wisudanya bareng saya. Suatu saat telepon saya malam-malam, Mas Heri, ya, cari dong mahasiswanya. Apa maksudnya? Ya, jadi istri lah. Menolak nggak apa-apa gitu. Ya, ini terkait dengan karakter tadi. Ya, terus gimana? Saya akan kenal juga keluarganya. Lalu ya nggak tahu istri saya lah. Ini di bawah apa? Almari atau di bawah meja atau di bawah tangan tuh ya? Gitu. Ya di bawah tangan gitu. Dia mau kuliah S1, S2, S3, saya biayain katanya. Pokoknya cari mahasiswanya yang baik, yang cantik lah. Coba bayangin, Bapak Ibu. Ya, Masya Allah. Nanti ada untuk sampai itu fee-nya. Coba bayangin. Astagfirullah. Saya pikir ini cuma cerita gitu loh. Cerita orang-orang begitu. Ternyata telinga saya sendiri. Untung istri saya nggak bangun tuh, telepon malam-malam. Kalau bangun berabe juga tuh. Apa mas gitu misalnya. Oh minum gini gitu ya. Nah, apa ini yang saya kisahkan, apa kaitannya? Kenapa? Karena beliau ada komunitas yang bergengsi, yang tinggi, organisasi besar, salah satu organisasi besar di Indonesia, dan nggak ada lagi yang menasihatin dia. Kalau saya dinasihatin murabi saya, Ustadz Agus, ya mungkin sama Ustadz Rayando, ini sama murabinya sama saya. Ada lagi mungkin Bang Budi dinasihatin murabinya lagi, Bang Agus, Bang Parwis, Bang Lutfi, dan banyak teman-teman itu selalu kita punya murabi, Bu. Ini yang saya maksud pentingnya murabi untuk menasihati. Jadi kalau ada apa-apa, konsultasi, tiap pekan kumpul, itu kami ya. Nah, kami ingin berbagi kebaikan ini, perasaan ini pada Bapak Ibu semua sebenarnya. Ya, makanya komunitas guru ngaji Ciputat Timur ini memang berbeda gitu. Tidak sama dengan komunitas-komunitas yang lain yang tahsin, yang berbeda. Komunitas seperti itu udah banyak, betul Pak? Banyak. Makanya di atas langit ada langit, jangan kita merasa tahsinnya polo hebat. Padahal kita kan juga pernah belajar ya. Iya, pernah belajar semua. Terus apa? Kita berlatih seperti lagunya Jumbo, sedikit demi sedikit ya, berlatih perbaikan sehingga nanti mengisi form untuk itu, memunculkan aspirasi apa sekiranya kita butuhkan. Nah, saya menawarkan itu, dan ini sudah dijalankan oleh komunitas, ada pembinaan rutin. Nanti ada kesempatan berapa kali kira-kira mau bertemu, yang bisa pekanan kita siapin, yang bisa pekanan yang namanya UPA, unit pembinaan anggota disiapin, yang bisa bulanan, sebulan sekali disiapin, yang bisa per momen kayak ini ya disiapin. Kenapa? Kami ingin berbagi kebahagiaan. Jadi kadang-kadang gini Bu, ya memang S2, S3 saya itu meneliti tentang PKS, S2 saya meneliti PKS, S3 saya PKS dan PDI Perjuangan. Saya sudah diminta sama teman-teman PDI itu untuk mengelola apa itu namanya Baitul Muslimin, yang ibaratkan dana zakat ke mana ya, tapi enggak ya. Kenapa? Karena bagi saya komunitas itu penting ya, komunitas yang lillah karena Allah itu penting. Dan untuk menjelaskan PKS ini enggak mudah. PKS dijelaskan kadang orang masa sih saya terlibat, saya yang meneliti. Alhamdulillah waktu promosi saya dapat 90 nilainya. Ya, bicara tentang PKS dan PDI Perjuangan. Insya Allah. Jadi saya ingin berbagi kebaikan gitu, berbagi perasaan ini. Kenapa? Saya ingin cari komunitas yang di saat itu saya bisa dinasihatin dan saya menerima dan nasihatin. Misalkan, Sadiri, gimana? Ini baca Qurannya nggak sampai sejuz nih, misalnya. Ini gimana? Tapi kita menerima Bu. Dan itu nggak mungkin banyak begini Pak, Bu. Nggak mungkin kan? Harus ada komunitas yang lebih private. Itu yang dijalankan dulu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama siapa? Istrinya Khadijah. Setelah itu siapa? Sepupunya Ali bin Abi Thalib. Satu persatu, sedikit demi sedikit. Setelah itu siapa? Abu Bakar
As-Siddiq, ngajak Umar misalnya, Utsman dan seterusnya. Dan mereka sama-sama berkumpul itu bukan karena ngumpulin orang yang paling pinter, enggak. Tapi ngumpulin orang yang bisa mengajak taat kepada Allah. Mau ilmu, YouTube banyak, ya. Mau wawasan, banyak ceramah-ceramah. Tapi persaudaraan, kebersamaan tidak mudah. Saya kenal Mama Dede misalnya. Kemungkinan sulit bertemu Mama Dede setiap kan misalkan minta nasihat. Sulit, apalagi laki perempuan beda. Ya, begitu. Apalagi beliau ibu-ibu. Kalau Ustadz deh, misalkan siapa kita favoritnya, Ustadz Adi Dayat atau Dosomat atau siapa Gus Baha misalnya. Kita nggak temu. Paling bisa lewat YouTube dan itu ilmu, keilmuan. Ya, keilmuan itu yang dipertanyakan nanti di akhirat bukan sekedar ilmunya tapi amalnya. Makanya disebutkan awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati shalah. Salat pertama. Karena ilmu salat didapat dimanapun juga, tapi orang yang bersamai agar salat memotivasi agar mau salat, enggak semua orang mau. Itu maksudnya. Alhamdulillah Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Jadi intinya saya sama teman-teman di komunitas guru ngaji ini ingin berbagi kebahagiaan bagaimana yang kami rasakan itu. Berkumpul karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Berpisahnya karena Allah apa? Ya innalillah, meninggal. Itu baru berpisah karena Allah. Ya. Dan alhamdulillah di PKS ini karena saya dari Rohis dulu ya. Waktu itu bukan PKS Bapak Ibu, tapi tarbiyah. Ya. Jadi kita harus paham di sejarahnya. Ya, tarbiyah itu ngajak orang berbuat baik. Tarbiyah education kalau bahasa Inggrisnya. Pendidikan, ya, agar kita semakin baik karakternya. Ilmu mah bisa dipelajari dari buku, tapi kebersamaan ruhiyah yang disebutkan Nabi Muhammad SAW, ya, bahwa tidaklah berkumpul suatu kaum di suatu majelis salah satu rumahnya Allah, mereka membaca kitab Al-Quran, mempelajarinya bersama-sama, kecuali apa? Allah akan berikan as-sakinah. Satu. Apalagi Allah akan berikan wa ghasyiyatuhumur rahmat. Dua. Apalagi yang ketiga, wa hafathumul malaikah, dilindungi oleh Allah lewat para malaikat di atas kita semua. Apalagi yang keempat, masih ingat yang keempat tuh? Kasih apa? Ketenangan sudah, rahmat sudah, naungan malaikat sudah. Yang keempat apa? Wa zakarahumullah fima indah. Nama kita disebut oleh Allah di hadapan seluruh makhluk ciptaan Allah. Apa syaratnya? Berkumpul, baca Quran, belajar bareng-bareng, saling menasihati. Sekarang cari komunitas yang berkumpul, ada Qurannya dibaca, saling menasihati bareng-bareng, saling ikhlas bareng-bareng. Ini komunitas guru ngaji nih, ketemu Ustaz. Ya tapi kan bareng-bareng begini, gimana nasihatin? Paling satu persatu kita nggak akan tahu ini masalahnya apa, sedang dibutuhkan apa, keluarganya seperti apa. Ya, apalagi ada keterbatasan banyak faktor, maka harus dibentuk komunitas yang saling ikhlas karena Allah. Nah, sekarang coba pelatihan, kan nanti kita ditawarkan pelatihan ya, ada pelatihan tahsin katanya gitu kan, pelatihan apalah gitu, mungkin ngaji kitab. Di tempat lain ada nggak Bu? Ada nggak? Banyak, nah kan kita ngadain lagi. Maaf. Oh jadi ya, ada yang nggak setuju ya? Gak apa-apa ya? Ya kan Bu ya. Tahsin kan ada, pelatihan ngapain kita ngadain lagi gitu? Ustaz mau naik? Ya oke, mau naik level lagi, boleh gitu. Tapi udah banyak. Kita jangan mengulang sesuatu yang sudah dilakukan banyak orang. Jadi nggak genuine, jadi nggak spesial gitu. Oke, satu. Komunitas yang mengajarkan ilmu, ya pelatihan tadi seperti public speaking dan sebagainya udah banyak sekali. Ya, komunitas yang apalagi yang kumpul-kumpul sekian hijrah, misalnya komunitas hijrah, ada penceramahnya banyak, udah. Nah kita kan bukan komunitas hijrah nih, ini kita ini guru-guru ngaji, kita
nggak sopan kalau mengatakan saya ini lebih hebat dari bapak ibu. Nggak sopan banget. Lo anak kemarin sore, gitu, anak gue, gitu kan, ya maaf ya. Ya, kok ngajarin gue yang tua-tua, misalnya. Enggak. Jadi kita nggak boleh merasa hebat. Kita harus bersama. Dan itu yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW bersama para sahabatnya. Nggak ada mereka merasa lebih. Ya, oke ya itu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, ada nggak komunitas yang kira-kira di situ tuh ditekankan persaudaraan, Bu? Ada. Contohnya apa? Komunitas bersepeda. Ya, bersepeda. Kan biar mereka akrab-akrab. Atau moge, motor gede. Yang kecil nggak ada ya? Nggak ada ya? Motor kecil nggak ada ya? Adanya moge ya. Nah, komunitas mereka ada mungkin kumpul ya, family gathering atau apa sama keluarganya misal. Oke, kompak, akrab, tapi apakah di sana dibacakan Quran? Apakah di sana kemudian bareng-bareng merasa saling bisa menasihati karena Allah? Apa enggak tambah bersaing bagus-bagusan sepeda? Ya, misal nih, contoh. Oke, jadi ternyata nggak mudah. Komunitas yang di situ terakhir ada saling bersaudara karena Allah, lillah, tidak ada tendensi rupiah. Nggak mudah. Oke, ya. Alhamdulillah kami para kader PKS dulu namanya Tarbiyah. Kenapa ganti jadi PKS? Biar nggak dicurigai pemerintah. Nanti dikira kita mendidik umat nggak ngelik sama pemerintah. Padahal apa? Kita ingin meluruskan sejarah. Kita ingin mengatakan bahwa negeri kita ini adalah karunia besar dari Allah untuk umat Islam. Gitu. Makanya sampai mantan Presiden PKS Pak Hidayat Nur Wahid pernah menjadi ketua MPR. Ya, bahkan kemudian jadi wakil ketua MPR. Beliau yang memasyaratkan PBNU, Bu. Pak, apa itu PBNU? P. Pengurus Pancasila. Pak RT dan Pak RT. Kalau nggak tahu dihukum Pak RT. B. Bhinneka Tunggal Ika. Ya. PP. N. NKRI. U. Undang-Undang Dasar 1945. Itu Pak Hidayat Nur Wahid. Ya, Presiden PKS, Ketua Umum PKS kalau sekarang ya, namanya Ketua Umum kalau di partai lain. Itu beliau yang masyarakatkan itu. Jadi kalau ada orang bilang PKS ingin mendirikan negara Islam, negara kita udah Islam kok didirikan gimana? Pancasila itu istilah pertamanya Qul huwallahu Tuhan atau Allah? Kalau ditulis Qul huwallahu ahad, yang Kristen nggak mau gabung. Iya, iya kan? Yang Hindu nggak mau gabung, ditulis saja ketuhanan yang Maha Esa. Padahal Esa itu artinya satu. Kristen tiga. Ya. Kenapa ditulis nggak tunggal? Itu kecerdasan para pendiri bangsa kita, Pak. Kalau ditulis tunggal mereka nggak mau, karena kembalinya ke Islam itu satu. Tapi kalau Esa itu sifat. Kata mereka yang non Muslim 3 jadi satu jadi 3, bingung tambah, gitu. Tapi mau gabung di negeri kita, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi karunia ini, jadi PKS itu bukan apa ya? Ingin yang kata orang itu biasa. Kalau orang berkembang pasti ada yang nggak suka, itu lumrah. Nah, PKS punya sayap kultural, Bu. Sayap kulturalnya itu berbagai sisi masyarakat untuk membantu. Ya, mungkin nggak harus jadi anggota partai dalam arti pengurus kayak Pak Rayando jadi ketua. Ibu bapak cukup jadi PKS jisman waruhannya, meskipun nggak pakai logo PKS pun nggak apa-apa. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Ya setuju lah. Saya ini kan S2, S3 saya PKS, S3 saya PKS dan PDIP. Tapi PDIP malah nawar-nawarin saya. Tuh. Coba contohnya seperti itu. Jadi kenapa? Karena bagi kita sama, semuanya sama. Justru kita ini, kenapa PKS jadi spesial? Karena mereka mewajibkan dirinya setiap minggu itu upah, Bu. Unit pembinaan anggota kayak saya itu tadi malam diganti jadi tadi pagi jalan di, makanya di sini agak telat ya, jalan ke Gintung gitu ya, paginya ngisi di
ke sekretariat negara sana, terus masuk begitu, terus ke sini. Nah, nanti siang ke One More. Komunitas kita gabung-gabung untuk apa? Untuk menyemai rahmatan lil alamin itu gitu. Jadi jangan dipisahkan. Ketika kita bekerja di pasar, Islamnya jangan tertinggal. Ketika kita jadi guru, jangan ninggalin Islam. Jangan alimnya ketika di masjid pakai peci baru. Makanya kadang-kadang nggak harus pakai peci untuk ma'iyatullah. Setuju nggak? Kalau buku harus pakai dibalik. Jangan dibalik. Jadi orang Muslim itu tidak harus pakai atribut simbol Islam untuk ma'iyatullah. Apa bu? Ma'iyatullah, Ustaz? Ingat nggak ya? Apa ma'iyatullah? Kebersamaan dengan Allah, masya Allah. Ya, pertama disebutkan dalam Al-Quran liqa rabbi, liqa dulu, baru ma'iyah. Ini saya upload di YouTube saya, nanti bapak ibu bisa lihat. Jadi liqa Allah baru ma'iyatullah, bertemu dengan Allah baru bersama dengan Allah. Ada orang bersama, bertemu tapi nggak bersama. Contoh, saya bertemu Presiden Prabowo lewat, dia sama pengawalnya, ya kan? Bertemu tapi nggak bersama. Nah kita ingin bertemu tapi juga bersama. Tuh mantan-mantan kita yang dulu bertemu tapi sekarang nggak bersama. Misal. Nah kita hubungan kita sama Allah, kita ingin bertemu bahasa Arabnya liqa, dan kita ingin bersama bahasa Arabnya ma'iyah. Ternyata untuk bersama nggak mudah, perlu ada orang komunitas yang mensupport agar kita terus bersama Allah. Jadi dalam politik ya saya nggak jadi apa-apa. Ya kalau Bang Ray itu kan ketua DPC, saya cuma bantuin aja bagian apa gitu. Ya seksi sibuk. Gitu. Ya alhamdulillah nggak apa-apa. Nah kalau di partai lain berebut, Bapak Ibu, berebut. Siapa nih ketuanya? Saya dong gitu. Kalau di Begas ketuanya jangan, pada nggak mau, sampai pusing nyari ketua siapa gitu. Ini dijeblosin gitu. Itu susah dipahami partai lain bu, susah dipahami. Saya katakan begitu, nggak percaya. Aduh, gimana caranya ya? Ya tahun 2004 itu ada pemilihan di DPD Lamongan, PK, kemudian di PKS di Lamongan. Saya dari Lamongan bu, Jawa Timur. Saya menghadiri sebagai undangan karena saya pimpinan majelis taklim remaja lah waktu itu gitu di Lamongan sana. Diundang pemilihan ketua DPD Tangsel ya, sebentar lagi nih kita ya. Nah, itu saya baru masya Allah begini ya modelnya. Mereka visi misi 3 orang calonnya di visi misi. Semuanya muji yang lain bu, bukan muji dirinya sendiri. Ini kan jadi ini apa-apaan gitu loh. Semuanya yang ini muji, kalau ingin berkembang ini pilih yang ini misinya ini. Yang ini juga gitu, kalau belum pilih yang ini. Insya Allah. Jadi akhirnya apa? Akhirnya ya dipilih yang terbaik, yang menurut mereka itu cocok, berkontribusi ya itu gitu. Dan itu tidak ada di partai lain. Masya Allah. Bapak Ibu saksikan kan hiruk pikuknya partai-partai lain ketika ini jadi ngomong politik apa ya? Nggak apa-apa, Islam nggak terpisah dengan politik. Politik itu bagian dari seni kehidupan. Kalau dalam teori politik itu siasah bahasa Arabnya. Ya. Siasah itu apa? Strategi untuk menghadirkan Islam dalam semua segi kehidupan politik. Makanya disebut politik Islam. Karena jangan sampai guru ngaji kayak kita ini berbusa-busa. Nah, jangan main game ya. Tapi nggak ada aturan. Bagaimana game itu diatur gitu. Nah, jangan lihat film porno ya, tapi nggak di-set sama pemerintah yang punya kekuatan, gitu. Yang punya desain, yang punya aturan, repot. Ya, yang punya alat, gitu. Untuk mengatur. Lah ini semua kebijakan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kita ini komunitas kita ini tetap bertahan seperti ini dan terus meluaskan sayap insya Allah. Kami dengan berbagai macam kekurangannya berusaha bersama-sama kita dalam komunitas satu, komunitas yang di dalamnya diadakan pembacaan Al-Quran dan mempelajarinya. Insya Allah ya. Jadi kalau yang ngisi di acara 3 bulanan ini ya, Pak Budi ya, nggak baca Quran, nggak ada ayat yang didengar, kayaknya ada yang salah nih. Saya tadi udah baca Quran belum? Sudah ya. Ya oke, alhamdulillah ya. Sampai lupa ya. Yang kedua dipelajari bukan yang dibaca.
Jadi Al-Quran itu bukan untuk lomba sebenarnya, tapi hudal linnas, untuk petunjuk bagi manusia. Harus pelajari. Ada nggak di situ saya pelajari cari iman? Ya, tadi saya sampaikan di sana di Cidodol itu walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina apa? Amanu wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya. Ya, jadi orang-orang beriman yang benar, yang hak, kata Allah dalam Al-Anfal ayat 74 ini adalah orang yang beriman, berhijrah dan berjihad. Ya, beriman itu apa ya? Udah, iman udah kita paham. Ya, rukun iman lah gitu ya. Terus berhijrah. Hijrah itu pindah dari pola pikir yang kapitalis menjadi islamis, materialis menjadi islamis, komunis menjadi islamis, semua islamis. Contoh, kalau komunis itu semua rata, semua sama, nggak boleh ada orang kaya, pemerintahnya boleh kaya, rakyatnya nggak boleh ada yang kaya. Jadi semuanya, nah ini kalau kita lihat di video-video itu di negara komunis, misalnya Korea Utara, itu kan begini, gitu kan? Jadi apa rakyatnya itu kayak tentara gitu, tegas banget, semua rata, sama, nggak boleh ada yang kaya, nggak boleh yang unggul. Itu ideologi komunisme. Ya, tapi dalam Islam enggak. Boleh ada yang kaya asal perhatian pada yang miskin. Yang kaya berbagi, yang miskin optimis, tidak berharap, dia bekerja yang terbaik. Itu Islamis. Maka harus hijrah. Hijrah dari pola pikir pandangan kita yang memisah-misahkan Islam dengan kehidupan. Jadi kalau ada kayak ada uang ada abang bisa Bu, kayak gini. Kalau Islam itu kayaknya menguntungkan pemerintah ya dipakai aturannya. Contoh undang-undang zakat, gitu, undang-undang haji. Tapi kalau Islam itu nggak menguntungkan, ya ditinggalkan. Padahal Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu nggak ada yang tidak menguntungkan bagi manusia. Gitu. Nah tugas kita hijrah itu, ya meyakinkan orang untuk paham kepada Islam. Salah satu wasilahnya lewat PKS, salah satunya, gitu ya. Ada lewat ormas-ormas ya. Nah, kita di sini lewat komunitas guru ngaji. Sehingga harapannya ibu bapak semua ini minimal menetralisir pikiran-pikiran negatif tentang PKS yang ada di masyarakat ketika ngomong, ketika menyampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, harapannya bisa berkontribusi nanti mungkin ada data-data anak-anak yatim atau apa, karena biasanya akses itu lewat akses politik. Ya, yang ketiga, kita ingin yang paling penting itu kebersamaan kita ini menjadi salah satu penyebab sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Apa Bu? Ada 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah di mana tidak ada golongan lain selain lindungannya Allah. Satu di antaranya rajulani tahabba ya fillah wa tafarraqa fillah ya. Jadi dua orang ini maksudnya dua entitas ya dalam sebuah komunitas yang mereka bertemunya karena Allah. Kita ini insya Allah karena Allah, amin. Ya, karena guru ngaji ya bertemu dan berpisah pun karena Allah. Kita nggak ingin berpisah kecuali maut yang akan memisahkan kita. Jadi persaudaraan kita benar-benar karena Allah. Boleh orang curiga macam-macam silakan, tapi kalau Anda ingin merasakan, gabung yuk dengan komunitas guru ngaji. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Apa lagi? Oke, nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih ada 4 menit ya, mohon maaf. Ya, are you ready? Kalau kau jalan naik baca takbir, kalau kau jalan turun baca tasbih, kalau kau jalan naik, kalau kau jalan turun, kalau kau jalan-jalan ingat siapa? Allah. Masya Allah. Itu ma'iyatullah. Jadi Nabi Muhammad sudah mengajarkan ma'iyatullah lewat nasihat itu. Kalau jalan naik tangga setapak demi setapak, janganlah punya jumbo yang diingat sedikit, jangan. Allah di dalam hati, karena kalau diucapin berabe nanti. Ini apa ini, ada apa ini? Ini almas jadi
Ngoper repot ya. Tapi dalam hati. Kenapa? Wala taqfu ma laysa laka bi inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan ditanya sama Allah, dipertanggungjawabkan termasuk detakan hati kita nih, Bu. Makanya kita aktifin itu. Tadi di setnek tadi saya katakan sinyal spiritual. Itu yang mana ikut web siapa, Bu? Ikut webinar. Ada 1, 2. Ya. Bu bisa dilihat ikut. Oh enggak. Nah, beliau ikut terus dulu MC itu ya kan MK Bu ya dulu. Alhamdulillah. Nah, itu sinyal spiritual nih. Hati kita ini harus aktif terus. Ya, jangan ada benci yang ada apa, Bu? Pak, San? Jangan ada benci yang ada apa? Cinta. Jadi kebalikannya. Jangan ada benci yang ada cinta. Jangan ada dusta yang ada jujur. Dusta kan jujur. Ya, ini kebalikannya. Jangan ada apa lagi? Jangan ada merasa pinter yang ada tawadhu. Jangan ada putus asa yang ada optimis. Kalau kita bersama seperti ini, satu, imannya harus meningkat, Bu. Jadi kalau Bapak Ibu kita semua asatidzah ini ngaji nih ke seorang ustadz atau apa, kok iman kita nggak jadi meningkat? Permasalahannya. Ya, kok kita nggak jadi ingat Allah, jadi ingat harta aja. Kalau kamu ceramah di sana begini, ini amplopnya tebal, ini padahal yang nggak amplop nggak penting, Bu. Udah itu bahasa khusus ya. Gitu, Masya Allah. Yang diingat malah begitu. Saya dinasihatin, yang dulu mungkin pernah saya sampaikan, Ustaz, nanti kalau udah selesai S3 harus pakai mobil yang bagus ceramah. Kenapa? Karena itu para orang-orang itu kalau kita pakai mobil bagus, mereka jadi tunduk. Ya, Masya Allah. Dalam hati saya, ketentukan itu kerjaan hati, yang mengubah hati adalah Allah, bukan harta. Setuju? Maka kita harus optimis. Guru ngaji insya Allah mulia, tapi tidak boleh merasa mulia. Mulianya harus berharap, ya Allah muliakan, ya Allah akhirkan husnul khotimah, kumpulkan kami di surgamu. Kalau nggak ada kita cari. Ya Allah mana itu yang sering aktif di KGN komunitas guru ngaji itu, gitu ya. Insya Allah ilmu harus tambah, iman harus tambah kuat. Yang kedua apa? Setelah iman, ilmu. Loh kok iman doang, apalagi masalah mistis-mistis, mitos-mitos, ada karomah ini bisa terbang, ya. Nanti ini akhirnya apa namanya? Nisan tulisan diciumin. Bukan lagi ajaran Islam. Dimuliakan pakai sorban, pakai baju gamis kayak sunan kita. Enggak, itu bukan. Enggak berbasiskan ilmu, tapi berbasiskan mitos. Nah, jadi harus tambah ilmunya. Yang ketiga apa? Skill, Bu, kemampuan. Makanya di sini ada nanti Ibu nanti ngisi di aspirasi. Ada mau apa nih? Saya bisanya public speaking, insya Allah dibantu ya. Kalau mau latihan khusus biar langsung jadi, misalnya bisa ya, insya Allah. Nanti yang penting kita rutin dulu kumpul ya. Skill. Yang keempat, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, akhlak. Jangan sampai kita kumpul tapi akhlak kita tambah nggak bener, ngajak yang aneh-aneh. Kalau lagi gajian uangnya banyak proyek, ya udah ini kalau ada itu biasanya bermasalah tuh. Ya, akhlaknya tambah cinta pada keluarganya, tambah sayang bahwa kita ini cuma nunggu waktu, ya, waktu dijemput kapan, wallahu a'lam bishawab. Ya, oke. Yang keempat tadi akhlak. Yang kelima jaringan, Bapak Ibu. Jadi kita punya jaringan banyak. Insya Allah kalau kumpul begini kita jadi kenal para pejabat yang punya akses. Untuk apa? Untuk menurunkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat untuk rakyat, masuk untuk kita semua. Dan guru ngaji itu punya bergaining yang luar biasa. Ya, alhamdulillah. Yang keenam apa ya? Yang kelima atau enam tadi? 5 ya. Yang keenam kira-kira apa kira-kira? Tambah produktif. Jadi kita produktif itu kita tambah kemampuan kita, tapi kita juga memberikan kemampuan ke anak didik kita, santri-santri kita. Ada hal baru disampaikan. Ya, yang keenam, yang ketujuh ya tadi. Yang keenam
Nah, yang ketujuh apa? Ukhuwah. Persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Jadi memang kita harus saling menasihati. Jangan canggung gitu untuk menasihati. Kalau ada ini dia nasihati, tentu nasihatnya yang baik. Kalau banyak orang ya jangan masalah apa, misalkan kata-katanya kasar atau apa, pas berdua aja atau ustazah kayak tadi kurang ini ustazah gitu. Kayaknya terlalu besar deh, terlalu banyak gitu aja. Saling menasihati. Nah, kalau kita rutin ketemu, insya Allah nggak canggung Bu ya. Nasihat, Ustaz, apa? Ini doang nih. Gampang karena sering ketemu. Insya Allah. Nah, nanti insya Allah pada tanggal 27 Ahad, hari Ahad itu ada pendidikan lanjutan. Jadi di tarbiyah kita yang namanya PKS itu ya ada pendidikan lanjutan untuk kader-kader, dan kami mengundang ibu bapak semua untuk ikut. Jadi nggak dipungut biaya. Ya, apa yang didapatkan nanti dari dua pembicara hebat. Yang pertama dari Ustaz Muhammad Lili Nur Aulia, buku terjemahannya lebih dari 50 buku. Kader PKS, ya. Muhammad Lili Nur Aulia. Beliau anggota Majelis Syuro PKS dan tinggalnya di sekitar Timur. Serta beliau sekretaris kaderisasi DPP PKS. Setiap Selasa ketemu saya karena kami bersama ngajar di pesantren Darul Mansur. Yang kedua pembicaranya Pak Mustafa, yang orangnya pendeknya ke saya tapi besaran beliau, cakapan beliau, uangnya tebalan beliau. Beda nasib ya. Ya. Tapi kita ingat ya Allah, kalau di dunia enggak begitu beruntung di depan mata manusia, semoga beruntung di mata penduduk langit. Amin. Amin. Menghibur diri. Iya. Kita harus menghibur diri, Bu. Tugas kita, Bapak Ibu, adalah menghibur diri kita sehingga kita melahirkan alhamdulillah. Ikhwah, jadi bersaudara. Insya Allah kami undang Bapak Ibu untuk hadir. Nanti ngisi form saja. Nah, dan tempatnya di Aspaja. Ya, gedung Aspaja Luboso ya. Di Luboso. Insya Allah nanti bergabung Cipta Timur. Yang kedua Pak Mustafa, pembicaranya tentang lambang negara. Jadi kita nggak menyalahi negeri, ya karena kita di bawah payung partai politik. Tapi Bapak Ibu harus ingat bahwa kita bukan sekedar partai. Kita ini partai itu hanya satu sub dakwah, makanya disebut partai dakwah. Untuk dakwah apa? Parlemen Bu, untuk dakwah di pemerintah. Tapi kita ini lebih pada tarbiyah, pendidikan ke anak murid kita, ke istri kita, ke suami, ya ke anak-anak kita, ke murid kita, ke diri kita, ke kanan kiri kita dan keluarga kita. Ya, itu intinya. Ya, biar tambah semakin baik, insya Allah. Hadanallahu iyyakum. Dan mohon dibagikan, ada ibu bawa pulpen, bawa ya. Lebih 4 menit ya. Bawa, kalau yang nggak bawa nanti dikasih sama Pak Budi. Ya. Jazakumullah. Saya cukupkan, nanti kita akan pandu, kita tungguin. Mungkin ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masayyikhina wa